kembali di Anauto Channel. Kali ini kita akan bagikan video perbaikan di shock breaker depan motor Honda ini ya. Jadi di sini shock breaker depannya sealnya bocor sehingga olinya kemana-mana nih. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kendorkan dulu baut L yang ada di bottom shock nih. Kenapa kita kendorkan dulu? Karena kalau ini nanti udah posisi terlepas, kita akan kesusahan untuk mengendorkannya karena posisinya shock breakernya nggak ada yang mengikat. Oke, jadi kita kendorin dulu, baru kita lepas. Baik, fender sudah terlepas. Selanjutnya kita mau melepas as shock breaker ini. Tapi sebelumnya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa as shock breaker ini dia tidak selalu dalam keadaan lurus atau rata center ya. Jadi perlu kita tandai dulu nanti bahwa nanti posisinya saat kita masang itu posisi silindernya atau as shock breaker ini kembali ke posisi semula supaya nanti tidak terjadi kalau ini pas dipasang posisinya agak sedikit muter atau melintir gitu. Terkadang shock breakernya ini nggak center sehingga mengakibatkan nanti waktu as roda dikencengin ini shock breakernya tidak bisa bergerak selancar sebelum dibongkar. Jadi nanti kita tandai dulu. Cara menandainya kita bisa pakai drip seperti ini. Kita cukup ketokkan sana untuk sedikit memberi tanda pada as shock breaker ini. Terlihat enggak? Ini saya kasih tanda ketok ini sama yang di bagian ini. Jadi waktu kita masang nanti ya juga harus tanda ini sejajar. Jadi dipastikan posisi asnya ini kembali ke T seperti posisi semula. Iya. Oke, ini kedua shock breaker udah kita lepas. Kita akan melepas bagian penguncinya di bagian tutup ini. Ini kita lumuri dengan bensin dulu ya, biar kancingnya nanti mudah dilepas. Jadi kita perlu mendorong ini untuk mengeluarkan klip penguncinya.
Ini klipnya. Setelah penutupnya terlepas, kita tiriskan olinya. Kita lepas baut L yang kita kendorkan tadi. Tadi sebelum kita bongkar kan kita kendorkan dulu. Perlu dipastikan bahwa di sini ada gasket berupa ring tembaga. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Nanti kalau gasketnya ini tidak terpasang, saat ini ditutup, dikencangkan, olinya akan merembes lewat sela-sela sini. Makanya dikasih gasket berupa ring tembaga. Kondisi as masih lumayan mulus. Kita buka dulu sil debu. Kita congkel dulu klip penguncinya. Wah, klipnya terbang. Hati-hati ya, bisa meloncat kena mata. Untuk melepas silnya kita pergunakan alat pencongkel seperti ini, mirip dengan pencongkel untuk membuka ban. Cuma ini memang khusus saya buat, ini panjang, jadi khusus untuk melepas sil seperti ini. Kita akan congkel silnya, tapi perlu diingat bahwa sil ini terbuat dari karet. Untuk itu dia tidak bisa dicongkel secara paksa, maksudnya dengan menghentak gitu nggak bisa. Dia harus dicongkel dengan pelan-pelan karena karet, jadi dia bisanya geraknya pelan-pelan. Kita congkel pelan-pelan. Ya, silnya terlepas. Ini nanti kita bersihkan, kita kuasi dengan bensin, kemudian kita lap sampai kering, baru kita rakit kembali. Di sini shock breakernya sudah kita bersihkan, kemudian silnya udah kita siapkan ya. Ini untuk pemasangan silnya nanti kita pergunakan sil bekasnya nanti untuk bantuan ini untuk mendorong silnya ini terpasang pada tempatnya. Jadi untuk pemasangannya, sil yang terdapat tulisan merek maupun angka-angka ukuran silnya ini berada di posisi luar ya. Kemudian untuk membantu mendorongnya, kita bisa pergunakan sil yang lama, yang bekas, sembari kita pukul pelan-pelan. Pukul rata di setiap sisinya sampai betul-betul terpasang. Jadi ciri-cirinya, kalau silnya sudah terpasang rapi berarti alurnya ini terlihat, sehingga kita bisa memasang klipnya. Untuk memasang, biasa kita masukkan dulu satu ujung, memutar sampai terpasang. Nah, baru kita pasang sil debunya. Setelah terpasang, kita masukkan pipa selongsong atau as sekop yang sudah dibersihkan tadi ya. Kita pastikan bersih, kita pasang.
kemudian disusul dengan per. Kita pasang dulu bolt L tadi ya, pastikan ring tembaganya terpasang. Kita kencangkan sekalian. Satunya juga kita rakit sama, nanti baru kita pasang. Oke, di sini waktunya kita lakukan pengisian oli. Kebetulan ini motornya Honda Revo, standarnya volume olinya 72 ml. Oke, di sini kita udah takarkan oli shockbreaker. Kita bisa pergunakan oli shockbreaker kemasan seperti ini ya, banyak mereknya, ada Jumbo dan lain-lain, atau kita juga bisa pergunakan oli ATF atau automatic transmission fluid. Nah, seperti ini, itu viskositasnya sama. Baik, kita isikan sejumlah kurang lebih 70 atau 72 ml. Sambil kita gerakan shockbreakernya naik turun gini, supaya ini bagian ujung pernya agak tirus ya, sedangkan bagian yang renggang ini enggak ada tirus. Jadi kita masukkan yang bagian yang tirus ke posisi bawah. Kita tutup. Kita tekan, kemudian klip penguncinya kita pasang seperti kita masang klip pengunci di seal tadi. Ini tadi shockbreaker sudah kita rakit, sudah kita isikan oli. Waktunya pemasangan ke T motornya ya. Yang tadi perlu dipastikan posisinya tepat adalah yang kita kasih tanda tadi, harus sesuai di tanda di bagian T-nya. Untuk pemasangan tidak usah saya videokan ya, pokoknya kebalikan daripada melepas tadi. Oke, terima kasih sudah menonton di An Auto Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.